Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu keempat ya, minggu keempat gilirannya konsep ya. Setelah kalian mengumpulkan tugas analisis, ini sedikit materi dari saya terkait konsep dan terutama cara penyajiannya. Sekali lagi, saya tidak perlu pekerjaan yang sangat panjang dan bertele-tele karena ini perancangannya sudah sangat kompleks ya, jadi kita persingkat dan sekompak mungkin. Berbicara tentang konsep, maka harus spesifik, lebih spesifik dibandingkan analisis. Ya. Oke, jadi konsep ada konsep dasar atau konsep makronya sama konsep mikro. Oke, konsep dasar yang sudah kalian tentukan di awal atau kalian bisa ngambil dari tagline ya. Kemudian sebelum dijelaskan konsep dasarnya apa, awalilah dengan latar belakang. Latar belakangnya ini bisa dari isu atau permasalahan yang melatar belakangi lahirnya konsep itu atau tagline itu gitu. Kemudian munculkanlah konsep dasarnya atau tagline-nya. Harus unik, harus asik, harus keren, harus bombastis gitu ya. Dan bikin penasaran. Pokoknya yang bagus lah. Dikemas dalam frase yang bagus konsepnya. Kemudian setelah itu dideskripsikan. Gimana sih tujuannya, apa sih konsep ini. Kan harus mampu menggambarkan. Nanti bangunannya seperti apa sih di konsep ini. Gitu. Setelah konsep dasar selesai, atau konsep makronya selesai, kemudian turun ke konsep mikro. Konsep mikro ini menjelaskan tentang konsep ruang, konsep bentuk, tapak, struktur itu masing-masing ya. Masing-masing ada konsepnya sendiri. Jadi nanti konsep misalnya konsep tapak. Nah, konsep tapak ini harus ada deskripsinya. Oh, nanti saya ingin tapaknya adalah tapak yang orang ketika masuk berasa seperti hutan, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya konsep bentuk. Konsep bentuk deskripsinya itu adalah tower yang punya balkon dengan masing-masing balkon itu punya hutan gitu misalnya. Jadi harus ada deskripsi khusus ya. Konsep ruang, konsep bentuk, konsep tapak itu masing-masing ada deskripsi khusus yang masih ada benang merahnya dengan konsep dasar. Oke. Ya. Jadi setiap elemen konsepnya, konsep ruang, konsep bentuk, konsep tapak, dan seterusnya, itu harus ada tujuan besarnya apa gitu. Yang masih ada kaitannya dengan konsep dasar. Oke, jadi nanti setiap masing-masing konsep itu ada penjelasan implementasinya disertai dengan gambarnya. Ya. Saya contohkan penyajiannya. Oh, belum ke situ. Jadi ada konsep kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini ya. Kalau ada konsep lain tambahan boleh sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ada konsep tapak, bentuk, utilitas, struktur, konsep RTA dan ruang sosial outdoor, kemudian konsep ruang. Penyajiannya bagaimana? Ini. Yang pertama, ini contoh dari konsep bentuknya. Jadi bentuknya sudah jadi ya. Ambil dari analisis kalian, bentukan terakhir yang paling spesifik, kemudian berilah penjelasan. Misalnya, oh di sini materialnya ini, tujuannya adalah ini. Oh ini ada daerah podium, bentuknya seperti ini karena ini, gitu. Diceritakan semua asal muasal keluarnya bentuk keseluruhan yang seperti ini, gitu. Penyajiannya bebas, boleh hitam putih berwarna atau sudah 3 dimensi dari SketchUp langsung diekspor ke JPEG boleh. Tapi ini masih belum gambar fix, tapi sudah sangat spesifik. Nah, ini misalnya, ini kan belum gambar fix kan, ini bukan gambar arsitektural, tapi masih konsep kan, bukan gambar perspektif 3 dimensi gitu, bukan yang sudah selesai, bukan. Tapi ini masih konsep, tapi sudah sangat spesifik, bentuknya sudah seperti ini, tiap lantai seperti ini, ya kan. Kemudian nanti ada legendanya, mungkin ungu, oranye itu apa, biru itu apa, gitu kan. Sudah sangat spesifik bentuknya.
Dijelaskan, oh ini tower ini, kemudian bentukan ini ada karena untuk memaksimalkan cahaya matahari. Oh bentukan ada hutan di podium ini, di rooftopnya podium untuk memaksimalkan ruang terbuka hijau, misalnya seperti itu. Jadi semuanya diceritakan. Jadi seperti merangkum kembali hasil analisis yang terpecah-pecah, kemudian jadikan satu, utuh, dalam satu kesatuan, dan dijelaskan masing-masing, gitu. Ini bisa dibilang konsep tapak ya. Jadi konsep tapaknya juga sudah jadi. Kalian memposisikan bangunan tinggi kalian di mana, pintu masuknya dari mana, pintu keluarnya sebelah mana. Ini sudah harus fix. Bentukan rancangan ruang terbukanya juga sudah harus fix. Kemudian disertai dengan alurnya, misalnya masuknya dari sini, alur kendaraan, terus keluarnya ke sini, misalnya gitu. Itu juga harus sudah fix parkiran di mana, parkir motor, parkir mobil, jalur pejalan kaki, semuanya harus sudah fix. Ruang terbuka hijau, ruang sosial, ada tempat duduknya, satpam, pos, jaga, security, dan sebagainya, sudah harus fix. Jadi, belum gambar final, tapi sudah sangat spesifik. Sehingga nanti ketika kalian sudah dibawa ke gambar arsitektur, kalian sudah tidak terlalu mikir panjang, karena sudah ada gambar yang sudah fix, tinggal didetailkan. Ini tapaknya. Jadi posisi-posisinya sudah ditentukan, alurnya ditentukan, sirkulasinya bentuknya seperti apa, dari mana ke mana, kemudian parkirannya di mana, sudah ditentukan semua, sudah fix gitu. Jadi nanti ketika gambar sudah tidak terlalu banyak mikir gitu. Semakin matang kalian dianalisis sama konsep, saya yakin nanti di gambar arsitektural kalian akan jauh lebih cepat. Nah, ini ruang ya, ruang. Jadi bisa berbentuk isometri gini, kemudian masih hitam putih, kemudian dijelaskan materialnya apa, misalnya seperti itu boleh. Misalnya kalian membangun apartemen ya, apartemen. Nah, nanti kalau sudah kalian konsepkan, oh unit tipe studio seperti ini, unit tipe double bedroom seperti ini gitu. Tapi belum jadi, tapi sudah ada gambar acuannya yang sudah sangat spesifik. Bisa seperti ini, ditambahkan tetap ya. Jadi ada gambarnya, kemudian ditambahkan dengan keterangan-keterangannya, entah itu material, kemudian posisi ruangnya ini apa saja gitu, boleh. Nah, kalau high-res, jadi bisa model seperti ini. Jadi exploded gini ya. Di lantai satu apa, kemudian diberi legenda warna ini, fasilitas apa, warna ini apa, ruang apa, warna yang ini, ruang apa gitu. Jadi bisa jadi dari block plan kalian itu, block plan yang sudah jadi, yang sudah skalatis, itu dijadikan seperti ini, dan sudah lebih detailkan gitu. Jadi paling tidak suasana ruangnya sudah kelihatan, dinding-dindingnya, kemudian ruang-ruangnya apa saja, penyekatnya bagaimana, kemudian jalur sirkulasinya itu bagaimana, sudah kelihatan. Dari lantai 1 maupun basement sampai lantai yang paling atas. Oke. Nah, ini struktur, contoh dari struktur. Paling mudah sih ya ini, pakai apa ya, urai gini ya, urai. Jadi mulai bagian dalam strukturnya, kemudian fasadnya pakai struktur apa, materialnya apa, diurai gitu, dijelaskan. Sehingga tahu ya spesifik nanti struktur yang dipakai apa, bahannya, materialnya apa, bentuk susunan kolom baloknya bagaimana, kemudian fasad itu bentuknya bagaimana, yang pakai struktur baja misalnya seperti itu, dan kacanya. Nah, itu harus semua jelas di situ. Ini struktur. Nah, utilitas. Nah, utilitas paling enak pakai potongan seperti ini. Jadi disendirikan, ada utilitas, kalau di sini contohnya ada utilitas pemanfaatan air hujan, kemudian ada utilitas planting konsepnya. Jadi kalian yang punya konsep bahwa tiap unit apartemen punya balkon yang ada hutannya, nah, harus ada planting konsep ini. Kemudian ini ada utilitas panel surya ya kan, misalnya seperti itu kalau kalian ada. Kemudian ini ada utilitas daur ulang limbah padat gitu ya kan. Jadi utilitasnya nanti tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Sudah itu saja. Jadi dibuat compact ya, sekompak mungkin. Jadi semakin spesifik, semakin baik, nanti akan semakin mempermudah kalian ketika mengerjakan gambar arsitektur. Oke, sekian. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Oh ya, jadi konsep ini cuma seminggu ya, seminggu.
feeling saya kalian juga pasti masih ada perbaikan di analisis, saya yakin itu. Jadi nanti selama pengerjaan 1 minggu itu kalian bisa mengerjakan konsep sekaligus memperbaiki analisis yang kurang, misalnya seperti itu, boleh. Ya, jadi cuma 1 minggu. Setelah minggu depan kita sudah masuk ke gambar denah dan layout. Ya, denah dan layout. Oke, terima kasih semuanya. Semoga lancar mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.